Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, nama saya Afifan Sabila dengan NIM J0A025090 dari kelas C. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban saya untuk ujian tengah semester mata kuliah Pancasila. Soal nomor 1, implementasikan salah satu nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Anda. Seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan dasar negara yang tentunya memiliki peran penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, sudah sepatutnya kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila untuk menjalani kehidupan yang selaras, adil, dan rukun. Bentuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini bermakna bahwa Indonesia adalah negara beragama dan setiap rakyat harus beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Penerapan dalam keseharian mengimani adanya Tuhan Yang Maha Esa, serta mematuhi perintah dan larangannya, dan menerapkan toleransi antar umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna dari sila ini adalah keharusan untuk bersikap adil dan manusiawi kepada setiap orang, meskipun terdapat perbedaan. Penerapan dalam keseharian menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, dan lainnya. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Nilai ini bertujuan agar rakyat Indonesia harus bersatu dan tidak terpecah belah hanya karena sedikit perbedaan. Penerapan dalam keseharian, bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai kerakyatan ini bermakna bahwa negara mengutamakan rakyat sehingga suara rakyat Indonesia harus diutamakan. Penerapan dalam keseharian mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan dan mendengar pendapat saat musyawarah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengharuskan kita untuk bisa bersikap adil terhadap semua orang dan tidak boleh membeda-bedakan. Penerapan dalam keseharian mengedepankan sikap adil antara sesama manusia. Soal nomor 2, sebagai seorang mahasiswa, nilai Pancasila apa yang sudah Anda terapkan dalam dunia akademik? Sebagai seorang mahasiswa, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam dunia akademik sangat penting, karena ini adalah cara kita membentuk diri menjadi lulusan yang cerdas secara intelektual dan berkarakter, serta sebagai wujud tanggung jawab seorang mahasiswa yang tugasnya untuk belajar. Nilai-nilai Pancasila yang sudah saya terapkan di dalam dunia akademik pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, saya berusaha jujur dalam setiap ujian dan tugas. Saya percaya bahwa pertanggungjawaban moral adalah yang utama. Saya percaya diri dengan kemampuan yang saya miliki. Sila kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersikap adil terhadap semua teman sekelas dan berbeda kelas tanpa memandang latar belakang suku, ras, agama, atau status sosial. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Saya aktif berpartisipasi dalam kerja kelompok dan berupaya keras untuk memastikan seluruh anggota tim merasa dilibatkan dan dihargai. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, musyawarah dan diskusi aktif. Ketika menghadapi kesulitan dalam tugas kelompok, saya selalu mengadakan musyawarah kecil untuk mencari solusi terbaik yang dapat diterima oleh semua anggota. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya saling berbagi ilmu dan catatan kuliah dengan teman yang mungkin kesulitan memahami materi atau yang berhalangan hadir. Soal nomor 3, sebagai makhluk sosial, implementasikan identitas nasional yang selalu Anda junjung di masyarakat. Sebagai makhluk sosial, implementasi identitas nasional adalah cara saya menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang beretika, terutama dalam interaksi sehari-hari di lingkungan masyarakat. Identitas nasional yang selalu saya junjung tinggi dapat dilihat dari 3 pilar utama, yaitu 1. Menjaga kebinekaan dan toleransi. Saya menghormati dan tidak pernah mengganggu pelaksanaan ibadah atau hari besar keagamaan tetangga. Saya memahami bahwa keragaman agama adalah kekayaan bangsa yang dijamin oleh sila pertama Pancasila. Kedua, mengutamakan bahasa dan budaya nasional. Saya selalu berupaya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan santun sebagai bahasa pengantar utama dalam forum resmi atau komunikasi dengan tetangga yang berbeda suku. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang akrab dan saling memahami. Yang ketiga, partisipasi aktif dalam gotong royong. Saya tanggap dan proaktif membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan baik dalam kondisi darurat maupun dalam hal-hal sederhana tanpa mengharapkan imbalan. Dengan menjalankan identitas ini, saya konsisten. Saya berharap dapat menjadi bagian dari masyarakat yang solid, beretika, dan mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Soal nomor 4, negara Indonesia menerapkan sistem membedakan antara negara dan konstitusi. Jelaskan contoh real Indonesia sebagai sebuah konstitusi.
Indonesia sebagai sebuah negara dan sebagai sebuah konstitusi memiliki perbedaan, meskipun keduanya saling terkait erat. Indonesia sebagai sebuah konstitusi adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum tertinggi, sumber dari semua peraturan perundang-undangan dan pedoman penyelenggaraan negara. Sementara itu, Indonesia sebagai sebuah negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, yaitu sebuah entitas yang mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dengan konstitusi sebagai landasan tertinggi yang menjamin hak-hak warga negara, serta mengatur dan membatasi kekuasaan pemerintah untuk mencapai tujuan suatu negara. 1. Contoh penerapan konstitusi dalam kehidupan bernegara yaitu Jaminan Hak Asasi Manusia atau HAM. UUD 1945 memuat jaminan terhadap hak-hak dasar warga negara. Pemerintah dan negara bertanggung jawab mewujudkan melalui upaya seperti perlindungan fakir miskin dan anak terlantar, serta pemajuan kesejahteraan melalui pendidikan. Yang kedua, penerapan konstitusi dalam kehidupan sehari-hari atau skala individu, yaitu mematuhi peraturan lalu lintas, tata tertib kampus, atau peraturan lainnya merupakan tindakan taat pada hukum dan norma yang berlaku sesuai dengan semangat konstitusi. Soal nomor 5, sebagai mahasiswa, jelaskan contoh real hak dan kewajiban yang sudah Anda lakukan dalam dunia akademik. Contoh real hak dan kewajiban yang sudah saya lakukan. Contoh real hak yang pertama yaitu mahasiswa berhak memperoleh pelayanan akademik yang baik dan pengajaran dari dosen sesuai kurikulum. Hal yang saya lakukan, saya berhak mendapatkan minimal jumlah tatap muka kuliah yang ditetapkan, misalnya 14 kali. Jika kurang dari itu, saya mengonfirmasi dengan dosen yang bersangkutan untuk meminta kelas diganti. Kewajiban yang sudah saya lakukan dengan mengikuti semua kegiatan akademik dan menyelesaikan studinya sesuai peraturan yang ada. Contoh real hak yang kedua yaitu mahasiswa berhak menggunakan fasilitas kampus seperti perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas olahraga. Saya berhak meminjam buku dari perpustakaan, menggunakan lab untuk praktikum, atau meminjam aula kampus untuk kegiatan UKM. Kewajiban yang sudah saya lakukan, saya sebagai mahasiswa wajib memelihara sarana dan prasarana kampus serta mengganti kerugian jika terjadi kerusakan. Soal nomor 6, Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi. Jelaskan contoh real cara berdemokrasi yang tidak menyalahi aturan. Cara berdemokrasi yang tidak menyalahi aturan adalah cara yang menghormati supremasi hukum atau hukum adalah kekuasaan tertinggi dan hak asasi manusia atau HAM. Berikut adalah contoh real cara berdemokrasi yang tidak menyalahi aturan di Indonesia. Yang pertama, memberikan suara atau mencoblos di tempat pemungutan suara atau TPS pada hari H pemilu, tanpa tekanan atau intimidasi dari pihak manapun dengan berdasarkan asas Lubadjudil. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dijamin oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Pemilu. Mahasiswa atau aktivis mengadakan mimbar bebas atau diskusi di lingkungan kampus atau area publik terbuka, tanpa merusak fasilitas umum atau mengganggu ketertiban yang berlebihan. Berdasarkan pasal 28 UUD 1945, hak berserikat dan berkumpul dan batasan yang ditetapkan undang-undang tidak melanggar HAM orang lain dan tidak menimbulkan perpecahan. Soal nomor 7, ceritakan apa yang Anda pahami tentang hak asasi manusia dan kaitannya dengan makhluk sosial. Hak asasi manusia adalah hak dasar dan fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. Hak-hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut dan berlaku untuk semua orang. Terlepas dari suku, agama, ras, jenis kelamin, atau status sosial, inti dari HAM adalah pengakuan atas martabat manusia. Setiap orang memiliki harga diri dan kehormatan yang harus dilindungi. Contoh dasar HAM meliputi hak untuk hidup, hak untuk merdeka dan aman, hak untuk berpendapat, dan hak atas persamaan di hadapan hukum. Kaitan HAM dengan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia disebut makhluk sosial atau Homo hominis socius karena secara kodrati tidak bisa hidup sendiri. Kita selalu berinteraksi, bergantung, dan membutuhkan orang lain dalam masyarakat. Justru di dalam interaksi sosial inilah HAM menjadi sangat vital dan menemukan relevansinya. Kesimpulannya, HAM menyediakan pagar-pagar hukum yang adil dan non-diskriminatif, yang memastikan bahwa interaksi kita sebagai makhluk sosial tidak mengarah pada penindasan, melainkan pada kolaborasi dan saling menghormati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.